Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهدل الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa fuj'ati niqmatika wa tahawuli 'afiyatika wa jami'i sakhatika. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa daraka syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qubur wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakum Allah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa'ala, melanjutkan kajian kita pembahasan tafsir surah Al-Lahab atau surah Al-Masad, surah yang ke-111. Pada kesempatan yang lalu kita sudah kupas tuntas tentang penyebab turunnya surah Al-Lahab ini. Sekaligus juga kita menjelaskan penjelasan berkaitan tentang asbabun nuzul dari ayat ini dengan hadis-hadis yang sahih, yang dimana di dalam surah ini terdapat bukti-bukti yang sangat banyak dan sangat jelas sekali bahwasanya Rasulullah SAW di atas yang hak, di atas kebenaran. Beliau tidak mengajak demi mendapatkan kekuasaan. Beliau berdakwah bukan dalam rangka untuk mendapatkan kehormatan atau jabatan dari kalangan kaumnya sendiri. Tapi Rasulullah SAW mendakwahkan dakwah Islam ini memang atas perintah Allah Jalla wa'ala dan atas dasar keikhlasan. Di dalam surah ini bagaimana Rasulullah SAW mensikapi paman-pamannya. Dan kita tahu bahwasannya pamannya Rasulullah SAW itu yang terkenal itu ada 4. 2 masuk Islam, sedangkan 2 meninggal dalam kondisi kafir. Yang masuk Islam siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib. Kemudian yang kedua Abbas bin Abdul Muttalib. Sedangkan yang meninggal dalam kondisi kafir, yang pertama adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, yang sering disebut dengan Abu Lahab. Panggilannya itu kita katakan Abu Utaibah sebenarnya. Cuma dikarenakan dia tersebut memiliki sesuatu hal yang berkaitan dengan wajahnya, dia dipanggil dengan sebutan Abu Lahab.
Nah, ini meninggal dalam kondisi apa? Kafir juga. Yang kedua yang meninggal dalam kondisi kafir adalah Abu Thalib. Nah, para paman beliau ini ketika Rasulullah SAW mensampaikan dakwah secara terang-terangan setelah 3 tahun melakukan dakwah secara sir, secara senyap, lagi sembunyi-sembunyi. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan dakwah secara terang-terangan karena atas perintah Allah Jalla wa'ala, sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala nyatakan di dalam Al-Quran, fasda bima tu'mar, tolong tampakkan dakwahmu ini sebagaimana yang diperintahkan. Pada saat itu Nabi kita Muhammad SAW mengumpulkan kaum Quraisy di Bukit Safa, kemudian memanggil kabilah-kabilah dan suku-suku. Dipanggil oleh Nabi SAW, ya Bani Fihr, ya Bani Adi, dan seterusnya. Sampai pada akhirnya mereka tersebut berkumpul. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ara'aitakum law akhbartukum anna khailan bil wadi turidu an tughira alaikum. Bagaimana pendapat kalian jika sekiranya aku menginfokan kepada kalian ada sekelompok tentara berkuda di lembah ini hendak menyerang kalian secara tiba-tiba? Akuntum musaddiqi, apakah kalian tersebut mempercayai aku? Apakah kalian tersebut membenarkan aku terhadap info tersebut? Qalu, mereka menjawab, na'am, ma jarabna 'alaika illa sidqan. Wa fi riwayatin ma jarabna 'alaika kadziban. Ya, pastinya kami percaya. Kami tidak pernah mendapati engkau wahai Muhammad kecuali kondisinya selalu jujur. Yang keluar dari lisanmu itu selalu kejujuran. Dalam riwayat yang lain dikatakan, kami tidak pernah mendapatimu berdusta sama sekali. Kemudian qala Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan, fa inni nadhirun lakum baina yaday adzabin syadid. Bagaimana pendapat kalian? Aku ini sesungguhnya seorang pemberi peringatan bagi kalian di hadapan siksa yang sungguh sangat menyakitkan, siksa yang sangat keras. Aku mendakwahkan dakwah Islam, mendakwahkan dakwah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang pantas untuk disembah kecuali Allah. Semua terdiam, tidak berani untuk membenarkan, khawatirnya disalahkan kaumnya sendiri. Tidak berani juga mendustakan, karena Nabi Muhammad SAW Al-Amin, yang dimana Nabi Muhammad itu sangat jujur dan sangat terpercaya. Tapi di balik kejauhan ada seseorang yang berteriak, tabban laka sa'iral yaum alihada jama'tana. Celaka engkau sepanjang hari ini, hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami di tempat ini. Ditengok oleh Nabi SAW, ternyata yang mengucapkan tersebut siapa? Pamannya sendiri, yang seharusnya dia membela keponakan, tapi pada hari itu Abu Lahab ini apa? Menentang Nabi kita Muhammad SAW. Subhanallah. Panazalat as-surah, kemudian turunlah surah Al-Lahab ini. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar binasa dia. Maksudnya bukan kedua tangannya saja, tubuhnya seluruhnya binasa. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak berguna baginya harta dan apa yang dia usahakan. Sayasla naran dzata lahab. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, yaitu neraka. Subhanallah. Ya, termasuk salah seorang yang dipastikan masuk neraka siapa? Abu Lahab, Abdul Uzza bin Abdul Muttalib ini.
wa imra'atuhu hammalatal hatab. Begitu pula istrinya dipastikan masuk neraka juga. Panggilannya kunyahnya Ummu Jamil. Nama aslinya Arwa binti Harbin. Ya, dia juga dipastikan masuk neraka dikarenakan istrinya itu pembawa kayu bakar. Ini kinaya perempuan yang suka menyebarkan fitnah, suka menyebarkan berita hoak, dan suka memfitnah Nabi SAW. Fi jidiha hablum mim masad, di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Subhanallah, ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwah ini, paman-pamannya tadi itu terbagi menjadi 3 kelompok. Pertama, kelompok yang beriman kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya, siapa mereka? Hamzah bin Abdul Muttalib. Yang kedua, Abbas. Ya, bahkan mereka berdua berjihad bersama Rasulullah. Ya, dan tentunya tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasulnya. Kelompok yang kedua mendukung dan menolong Nabi SAW, tapi tidak mau beriman. Dia tetap kafir sampai meninggal dunia. Siapa dia? Abu Thalib. Kelompok yang ketiga dari pamannya tersebut yang ingkar dan berpaling, bahkan memusuhi Nabi Muhammad SAW, dan mereka meninggal dalam kondisi kafir. Siapa dia? Abu Lahab. Subhanallah. Nah, ini yang disebutkan oleh para ulama ya, berkaitan dengan 3 kelompok tersebut. Ya. Surah Al-Lahab sering juga disebut dengan surah Al-Masad, mengisahkan pamannya Nabi SAW yang betul-betul memusuhi Nabi SAW. Namanya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Panggilannya Abu Lahab. Kunyah aslinya siapa? Abu Utaibah. Abu Utaibah. Namun yang dikenal dengan panggilan apa? Abu Lahab. Kenapa dipanggil Abu Lahab? Karena wajahnya itu memerah. Ya, api yang bergejolak. Wajahnya itu putih bersih. Abu Lahab ini ganteng orangnya. Putih bersih. Itu kalau ada sinar matahari atau kelihatan dia marah, itu warnanya seperti merah api. Makanya dipanggil apa? Abu Lahab. Saking putihnya nih orang. Beliaulah yang paling banyak menentang Nabi SAW, sehingga Allah Jalla wa'ala membicarakan secara khusus Abu Lahab dalam satu surah. Nah, di sini beberapa penjelasan dari kalangan para ulama tafsir. InsyaAllah kita gali ya tentang surah Al-Lahab ini. Sebab turunnya ayat tadi atau surah tadi sudah kita sebutkan. Berdasarkan hadis yang sahih, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 4770, kemudian hadis nomor 4770, kemudian nomor hadis 4801 dan hadis nomor 4971. Dan hadis ini juga dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 208 yang menjelaskan tentang masalah asbabun nuzulnya. Nah, kita mulai dengan ayat yang pertama, yaitu tabbat yada abi lahabi watab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Ini merupakan bantahan terhadap Abu Lahab ketika Rasulullah SAW mengajak umatnya untuk masuk Islam, untuk berada di jalan Allah Jalla wa'ala, untuk beriman kepada Allah. Abu Lahab yang paling menentang pada saat itu dengan mengatakan, tabban laka ya Muhammad sa'irul yaum, celaka engkau wahai Muhammad sepanjang hari ini. Nabi Muhammad ya ketika melihat pamannya yang berucap tersebut, ada rasa takut, ada rasa khawatir, bahkan gemetaran tubuh beliau. Sampai pada akhirnya Allah Jalla wa'ala menurunkan surah ini.
Kemudian dikatakan yang celaka tersebut bukan engkau wahai Muhammad. Yang celaka tersebut adalah paman engkau yang tidak mau beriman kepada Allah Jalla wa Ala dan tidak mau untuk menyatakan iman dan Islam. Subhanallah. Disebutkan oleh para ulama berkaitan tentang masalah ini. Ya, dikatakan bahwasannya surah ini membantah ucapannya Abu Lahab dengan Allah menurunkan surah Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Kata-kata at-tab artinya al-khasar, yaitu kerugian. Al-khasar, khasara atau khusran itu artinya apa? Kerugian. Sebagaimana yang Allah Jalla wa Ala firmankan dalam surah Mu'min atau surah Ghafir ayat 37, wa ma kaidu fir'auna illa fi tabab, dan tipu daya Fir'aun itu tidak lain hanyalah membawa kerugian. Khusran maksudnya apa? Kerugian. Dan Allah Jalla wa Ala memulai dengan menyebutkan tangan sebelum yang lainnya, karena kedua tanganlah yang sering bekerja dan bergerak, bukan begitu? Mengambil, memberi, menangkis, memukul, dan yang berkaitan dengan kekuatan-kekuatan yang lainnya. Dan gelar Abu Lahab adalah gelar yang pantas dan sesuai dengan kondisi dan tempat kembalinya. Gelar ini pantas untuknya karena ia akan dimasukkan ke dalam an-nar, api neraka yang bernyala-nyala, yang mengeluarkan lidah api yang dahsyat. Subhanallah. Disebutkan lagi oleh keterangan para ulama berkaitan tentang tafsir dari ayat yang pertama ini, Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Disebutkan pada ayat yang pertama ini berdasarkan hujjah dan dalil-dalil, yang dimana ketika surah ini diturunkan, pada saat itu Nabi Muhammad SAW sangat memerlukan bantuan dari Allah Jalla Jalaluhu, luar biasa. Kenapa? Karena kekhawatiran Nabi SAW Abu Lahab dan kaumnya akan menyerang Nabi kita Muhammad SAW. Dikatakan dalam hadis Rabi'ah bin Ibad Ad-Dili, Rabi'ah bin Ibad Ad-Dili atau Ad-Dili, atau Ad-Dili, qala berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basara aini bisuki dzil majaz. Aku melihat Rasulullah dengan kedua mataku sendiri di pasar Dzil Majaz. Ketika itu Nabi berucap kepada kaumnya, ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, wahai kaumku, ucapkanlah la ilaha illallah, kalian tersebut pasti berjaya, sukses dunia dan akhirat kalian. Wa yadkhulu fi fijaiha wan nasu mutakhassifuna alaihi fama ra'aitu ahadan yaqulu syai'an wa huwa la yaskutu. Kemudian Nabi Muhammad masuk ke lorong-lorong pasar sementara orang-orang berkumpul. Kemudian beliau terus mengucapkan ucapkanlah oleh kalian kata-kata la ilaha illallah. Dan kata Rabi'ah, aku tidak melihat seseorang pun yang berkomentar. Sementara beliau terus berkata, wahai manusia, ucapkanlah oleh kalian la ilaha illallah, niscaya kalian beruntung. Subhanallah. Illa an wara'ahu rajulan ahwala wadi al-wajh, kecuali ada seseorang laki-laki yang dimana laki-laki tersebut matanya juling tapi wajahnya putih bersih dan tampan. Wajahnya itu sangat tampan, sangat rupawan. Dzal ghadiratain, dia memiliki rambut yang ada dua kepangan.
Jadi rambutnya siapa? Abu Lahab itu memiliki 2 kuncir atau 2 kepangan. Dia ini tahu-tahu berkata, innahu sabiun kadhibun. Ketahuilah, ini orang adalah orang yang sabi. Sabi itu artinya apa? Orang yang kelak menyuruh kita untuk meninggalkan tradisi, ya, adat istiadat kita, meninggalkan tradisi leluhur kita. Ini orang pendusta. Subhanallah. Kemudian fakultu Rabi'ah bin Ibad ini berkata lagi, man hadha? Siapa nih orang? Subhanallah. Orang itu bertanya, ini orang siapa? Qalu Muhammad bin Abdullah. Ini adalah Muhammad bin Abdullah yang terkenal dengan sebutan Al-Amin. Wa huwa yadhkurun nubuwah. Dia tersebut menyebutkan, menceritakan penjelasan tentang kenabian. Subhanallah. Kemudian, man hadzal ladzi yukadzibuhu? Aku berkata, yakni Rabi'ah, siapa yang berani untuk mendustakan Nabi Muhammad SAW? Siapa? Kok berani-beraninya dia mendustakan Nabi Muhammad SAW? Qalu, orang-orang yang di pasar tadi mengatakan, ammuhu Abu Lahab. Itu tadi pamannya yang mendustakan. Siapa namanya? Abu Lahab. Nah ini subhanallah. Abu Lahab, subhanallah, cukup apa? Memprovokasi masyarakat Quraisy pada saat itu. Dengan mengatakan bahwa Muhammad telah berani meninggalkan tradisi nenek moyang yang sudah berjalan selama ratusan tahun. Abu Lahab, lihat, dia tidak mengatakan Nabi Muhammad tersebut sebagai majnun, orang gila. Tidak. Dia tidak mengatakan Nabi Muhammad itu sebagai orang yang ahli syair. Tidak. Ya. Tapi dia cuma mengatakan, ini Muhammad, dia tersebut ya mengajak kita ini untuk meninggalkan tradisi leluhur kita. Ini Muhammad ingin menghancurkan adat istiadat kita dan kebiasaan kita. Hati-hati kalian. Subhanallah. Nah ini kan yang sering terjadi juga di masyarakat kita kan. Ketika kita menyampaikan yang hak, kebenaran, orang pasti menuduh dengan tuduhan. Ini dia mau menghancurkan tradisi kita, kebiasaan kita, adat istiadat kita. Kita sudah biasa seperti ini. Kenapa dilarang? Nah, kita katakan kebiasaan, tradisi, adat istiadat. Monggo silakan kalian lakukan, silahkan praktekkan selama tidak bertentangan dengan ajaran Quran dan Sunnah Nabi SAW. Tapi maaf jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, ketika ada satu tradisi, ada sesuatu yang berkaitan dengan adat istiadat atau kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran Quran dan Sunnah, bertentangan dengan syariat, kita harus memilih agama kita. Kita tinggalkan tradisi dan kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran Quran dan Sunnah. Subhanallah. Ya, kita tidak bisa membayangkan kalau ada satu kampung atau satu suku atau satu kabilah yang tradisinya itu kalau jalan-jalan ke pasar misalnya dengan membuka auratnya misalnya, pakaiannya seadanya. Oh, itu kebiasaan sudah. Tapi ini bertentangan dengan syariat. Berkaitan dengan auratnya perempuan, jelas seluruh tubuh tertutup kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Auratnya laki-laki juga jelas. Nah, mau tidak mau harus kita kabarkan ini perbuatan yang salah. Atau berkaitan dengan yang lainnya. Disebutkan di dalam hadis Tariq Al-Muharibi. Ya, qala, beliau berkata, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra fi suqi dzil majas wa alaihi hullatun humra. Aku melihat Rasulullah SAW jalan ke pasar Dzil Majas, dan pada saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memakai baju berwarna merah. Ya, kemudian beliau berkata kepada orang di pasar, "Ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu." Wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, kalian pasti bahagia, pasti berjaya dunia dan akhirat. Sama sebagaimana yang diceritakan tadi oleh Rabi'ah. Konteks hadis ini sama. Orang-orang yang di pasar tersebut ya
tidak membenarkan, tidak juga mendustakan. Tahu-tahu di belakang Nabi SAW ada orang yang berteriak dengan ungkapan sebagaimana yang diungkapkan oleh Abu Lahab tadi, yang dimana dia telah mendustakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia berani untuk mengatakan, ya ayuhan nas la tuti'uhu fa innahu kadzdzab. Wahai manusia, jangan taati dia. Dia itu pendusta. Kemudian Tariq al-Maharibi ini bertanya, ini orang siapa ya? Ya. Qalu gulam Bani Abdul Muttalib. Dia anaknya dari Bani Abdul Muttalib. Faqultu man hadzal ladzi yatba'uhu yarmihi bil hijarah. Lalu siapa tuh orang yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, kemudian dia tersebut melempari Nabi Muhammad SAW dengan batu. Bahkan dilempar Nabi Muhammad SAW oleh Abu Lahab ini dengan apa? Dengan batu. Ya, subhanallah. Orang-orang kan bertanya, si siapa? Tariq ini bertanya, tuh siapa tuh yang ngajak kita untuk mengucapkan la ilaha illallah? Dikatakan oleh orang di pasar Dzil Majas tadi, oh itu Nabi Muhammad SAW, itu Rasulullah. Dia cucu daripada Abdul Muttalib. Nah, lalu orang yang berucap kasar kepada Nabi kita Muhammad SAW itu siapa itu? Itu orang siapa yang berucap ucapan yang tidak bagus tadi? Bahkan dia mengikuti Nabi Muhammad, kemudian mengambil batu dan melempar ya Nabi Muhammad. Itu siapa? Dia adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Dia adalah Abu Lahab. Nah, sekali lagi ya, ini menguatkan tentang satu perbuatan yang sangat luar biasa tercelanya dari Abu Lahab ini. Sangat menentang dakwah Nabi SAW. Setiap kali Nabi Muhammad berdakwah itu selalu dicela oleh pamannya. Dan ternyata tidak hanya sekedar pamannya, seluruh keluarganya itu memusuhi Nabi SAW. Kita tahu Bapak Ibu sebagaimana yang kita jelaskan pada pertemuan kita yang lalu, bahwasannya Abu Lahab ini siapa? Besanannya Nabi Muhammad SAW. Kita tahu Ruqayyah dan juga Ummu Kulthum itu kan adalah mantu daripada Abu Lahab. Ya, Ruqayyah kawin sama Uqbah, kemudian Ummu Kulthum kawin sama Utbah. Subhanallah. Saking ingin ya menunjukkan permusuhannya kepada Nabi Muhammad SAW, dia suruh nih kedua putranya Uqbah dan Utbah untuk apa? Menceraikan putrinya Nabi SAW. Ayah yang mana yang tidak sakit hati ketika seorang anak perempuannya diceraikan oleh mantunya sendiri? Wal'iyadzubillah. Satu keluarga memusuhi. Bayangkan kita tidak pernah mendapatkan ada satu keluarga ayah, abahnya, anak-anaknya klop banget memusuhi dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Mungkin ada yang terjadi di zaman sekarang ini. Satu keluarga misalnya memusuhi itu orang. Subhanallah. Nah, dan subhanallah, Abu Lahab terus mengikuti Nabi kemanapun Nabi Muhammad berdakwah, hanya untuk mencela, untuk memprovokasi orang-orang agar tidak mendengarkan perkataan Nabi Muhammad. Akan tetapi Nabi tidak pernah terpengaruh oleh celaannya Abu Lahab, meskipun beliau dilempari oleh pamannya tadi dengan batu, atau ya dilempar dengan kotoran dan seterusnya. Inilah berat ya, ini cobaan berat dalam masalah berdakwah. Makanya dalam surah Al-Asr itu kita katakan wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya. Kita sebagai ustaz, mubaligh, dai harus kuat hati. Juga harus kuat, tebal yang namanya telinga. Kemudian juga tidak baperan. Jangan sampai baru sedikit orang cuma sekedar mengatakan begini, anak nggak mau lagi ngisi ya. Ustaz, inti belum dilempar kotoran, inti belum dilempar batu, inti belum dipukul oleh dia, inti belum ditembak oleh dia, inti belum dilakukan satu kezaliman kepada engkau. Baru ucapan itu pun dia berani di belakang antum, di depan antum dia nggak berani.
Cuma sekedar dengar ya dari mulut antum, si fulan menceritakan tentang antum, si fulan menentang dakwahnya antum. Antum tinggalkan dakwah di Masjid Al-Ihsan. Ya kan misalnya. Tidaklah, terus dakwah itu. Ya. Tidak peduli dengan ucapan orang yang mencela. La nakhafu laumata laim. Kita tidak takut dengan celaannya orang yang suka mencela itu. Karena kita sudah mempersiapkan kuping kita sebagai dai harus tebal. Kemudian hati kita harus kuat dan kita harus berani. Jangan baperan. Subhanallah. Ada sedikit keributan. Tuh. Apaan tuh? Dia begini-begini Ustaz. Dia nggak mau dakwahnya antum di sini. Ya sudah. Anak begitu, anak mundurkan aja udah. Daripada astagfirullah Ustaz, cuma satu orang. Di sini ada 200 orang Ustaz. Satu orang doang yang cuap-cuap. Inti kenapa begitu? Enggak deh. Anak pingin gak ada celaan sama sekali. Gak mungkin. Tidak mungkin seperti itu. Subhanallah. Syukurnya Ustaz, itu orang lain. Kerabat antum bela antum. Antum punya abah umi bela antum. Antum punya om dan tante, Masya Allah, bela antum juga. Saudara-saudara antum berada di barisan depan. Subhanallah. Teman-teman antum juga membela antum. Allahu Akbar. Nah maka oleh sebab itu, ikhwani fi din, a'azani wa a'azakumullah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, berat cobaan di dalam dakwah tersebut. Tidak membuat Nabi SAW apa? Berhenti untuk berdakwah. Nah, para ulama berusaha mengungkap hikmah penyebutan tangan Abu Lahab tadi. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar dia tersebut binasa. Sebagian ulama mengatakan berbagai macam tafsir seperti ini. Yang pertama, kemungkinan ketika Abu Lahab memaki dan mencela Nabi, ia menunjuk-nunjuk dengan kedua tangannya, sehingga kedua tangannya hanyalah yang pertama kali disebutkan oleh Allah. Orang kalau menghina itu, ini telunjuk dalam bahasa Arab apa? Sababah. Terambil dari kata sab. Kemungkinan besar Abu Lahab itu dia kan mengambil batu kotoran dilempar kepada Nabi sekaligus. Begini. Antum pernah lihat gak orang begitu? Kemungkinan Abu Lahab begitu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga kenapa celaka kedua tangannya? Karena pertama kali yang dia perbuat pada saat itu untuk mencela, menghina Nabi dengan kedua tangannya. Subhanallah. Kemudian ada lagi sebagian ulama menyebutkan bahwa penyebutan kedua tangan hanyalah perwakilan dari sesuatu atau dari segala sesuatu yang berkaitan dengan tubuhnya. Apabila seseorang hendak melakukan sesuatu, ia akan menggunakan kedua tangannya terlebih dahulu, sehingga yang binasa bukanlah hanya tangannya tapi seluruh tubuhnya. Ya, Abu Lahab celaka seluruh tubuhnya, dilemparkan ke dalam neraka seluruh tubuhnya. Kemudian juga para ulama juga menafsirkan alasan menyebut kata-kata binasa sebanyak 2 kali. Tabbat yada abi lahabi wa tab. 2 kali kan disebutkan tabbat yada abi lahabi wa tab. Pertama tabbat, binasalah. Ya, kemudian wa tab, binasa lagi dia. Kenapa sampai disebut 2 kali? Para ulama menyebutkan bahwasannya hal ini merupakan bentuk penekanan yang sangat luar biasa. Bahwasannya yang namanya Abu Lahab benar-benar celaka. Yang namanya Abu Lahab benar-benar binasa. Yang namanya Abu Lahab benar-benar dalam kondisi merugi. Sebagian ulama mengatakan, kenapa kok ucapan tabat tadi, yaitu ucapan celaka, disebutkan sebanyak 2 kali? Pendapat yang kedua mengatakan, tabat yang pertama maksudnya adalah doa celaka. Semoga engkau wahai Abu Lahab celaka, atau semoga engkau celaka wahai Abu Lahab. Sedangkan kata-kata watab, kata celaka yang kedua, maksudnya adalah berita
info kepada kita semua yang menjelaskan kenyataannya Abu Lahab itu memang benar-benar celaka, dimasukkan ke dalam neraka. Nah, itu maksudnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu maksud daripada ayat yang pertama surah Al-Lahab atau surah Al-Masad. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Kita masuk kepada ayat yang kedua. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Subhanallah. Di sini kita akan menjelaskan, mengupas tuntas. Pertama, apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Tidaklah berguna hartanya dan apa yang dia usahakan. Kata-kata ma berkemungkinan itu mempunyai makna istifham yang berarti adalah pertanyaan. Kalau kita artikan ma'aghna, maksudnya manfaat apa yang ia dapatkan dari hartanya, kemudian manfaat apa yang dia usahakan. Artinya seakan-akan Abu Lahab itu kan terkenal kaya raya, anak banyak, pasukan banyak, teman bestinya banyak juga. Apa yang berkaitan dengan hartanya dan apa yang berkaitan dengan yang menjadi haknya dia atau miliknya dia gak bermanfaat. Termasuk yang dia usahakan, mempopulasi umat, melontarkan fitnah-fitnah, gak ada manfaatnya. Ya, tidak ada sama sekali manfaatnya. Atau kata-kata ma' di situ bisa berarti adalah ma' nafiyah, artinya penolakan. Yang kalau kita artikan ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab, tidaklah bermanfaat kepada harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Kedua makna ini saling berkaitan. Bahwasannya harta dan apa yang ia usahakan tidak bermanfaat sedikit jua pun untuknya. Ya, padahal menurut kebiasaan harta itu apa? Bermanfaat. Harta dapat dijadikan sebagai alat penebus jika seseorang ditawan. Harta bisa digunakan untuk berkaitan dengan sesuatu keperluan-keperluan yang kita perlukan di dunia ini. Subhanallah. Tapi untuk hartanya Abu Lahab enggak ada manfaat. Dia sumbang sini, sumbang situ, tidak membuat dakwah Nabi SAW terhenti. Terus Nabi Muhammad SAW berdakwah. Nah, kemudian maksud daripada wama kasab, apa yang dia usahakan, apa itu? Anak-anaknya. Hal itu karena anak-anak juga disebut istilah oleh Nabi dengan istilah kasaba dalam satu hadis yang sahih. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna atyaba ma akaltum min kasbikum wa inna auladakum min kasbikum." Sesungguhnya sebaik-baik yang kalian makan adalah hasil usaha kalian, dan sesungguhnya anak-anak kalian adalah dari usaha kalian. Hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga oleh Al-Imam At-Tirmidzi serta oleh Al-Imam Ibnu Majah, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasir Al-Albani. Nah, apa hubungannya dengan apa yang diusahakannya itu berkaitan tentang anak-anaknya. Jadi enggak manfaat hartanya, enggak manfaat anak-anaknya. Ternyata memang Abu Lahab ini pernah berkata seperti ini di hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di hadapan kaumnya. In kana ma yaqulu ibnu akhi haqqan fa inni abdi nafsi bimali wa waladi. Seandainya yang dikatakan keponakanku, siapa keponakannya Abu Lahab? Rasulullah, Nabi kita Muhammad SAW, itu benar, itu hak, bahwa kita masuk neraka, kata dia, bahwa kita ini masuk neraka, kata Abu Lahab, aku akan menebusnya dengan harta dan anakku. Aku tebus dengan diriku, dengan hartaku dan anak-anakku. Nah, itu sebab. Jadi Abu Lahab ini pernah berucap di hadapan kaum kafir Quraisy,
Jika anak punya keponakan Muhammad bin Abdullah itu benar, kita ini, kata dia, mereka yang kafir tadi itu masuk neraka, maka aku akan tebus tuh neraka. Dengan apa? Dengan diriku, dengan hartaku, dan anak-anakku. Subhanallah. Padahal nanti di hari kiamat, ya, la yanfa malun wala banun. Ya, harta nggak manfaat. Kemudian anak-anak juga nggak manfaat, nggak bisa membela kita. Wa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada saat terjadi kiamat, terutama pada saat diadili oleh Allah Jalla wa Ala, seseorang akan lari dari saudaranya, gak mau untuk memikirkan saudaranya, hatta saudara sekandung. Seseorang akan lari dari ayah bundanya, dia tidak mau untuk memikirkan siapa abah uminya pada saat diadili oleh Allah Jalla Jalaluhu. Dan dia juga tidak mau untuk memikirkan siapa istrinya, siapa suaminya, siapa pasangannya. Gak mau. Termasuk anak-anaknya, dia gak mau untuk memikirkannya. Pada saat itu apa? Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Seseorang itu cuma sanggup memikirkan diri sendiri. Nafsi. Subhanallah, disebutkan ketika awal dikumpulkan di padang mahsyar, kondisi kita kan dalam kondisi apa? Telanjang. Ya, kata Nabi kita Muhammad SAW, tuhsyaruna yaumal qiyamah. Ya, uryana, gurla. Bahwasanya kalian tersebut dikumpulkan pada saat di padang mahsyar dalam kondisi telanjang dan dalam kondisi tanpa dikhitam, dalam kondisi juga tanpa beralas kaki. Subhanallah, kalian dikumpulkan dalam kondisi telanjang, tanpa dikhitam dan tanpa beralas kaki. Subhanallah. Ibunda Aisyah bertanya, ar-rijal wan nisa yanzuru ba'dhum ba'dha. Laki-laki dan perempuan kumpul jadi satu dalam kondisi telanjang. Apakah tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan? Sebagaimana yang terjadi di dunia. Ya. Kalau seseorang laki-laki melihat seorang perempuan membuka auratnya, mata jelalatan, mata terkeluar bahkan. Ya, apakah tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan? Faqala Rasulullah mengatakan apa? Al-amru asyad. Pada saat itu wahai Aisyah, keadaan betul-betul sangat menakutkan, sangat menegangkan. Saking tegangnya dan takutnya, gak sanggup sudah memikirkan siapa di depan dia, siapa di samping dia, siapa di belakang dia. Gak sanggup sudah. Jangankan untuk memikirkan itu, memikirkan ayah bundanya, anak-anaknya, istrinya, suaminya, pasangannya, gak sanggup. Apalagi untuk itu. Subhanallah. Pada saat itu nafsi. Allahu Akbar. Nah, ini bantahan kepada siapa? Abu Lahab ini. Subhanallah. Dan sebelum adzan Isya, ada seorang anak dari Abu Lahab itu, sombongnya berkata apa? Utaibah bin Abi Lahab. Ya, dia betul-betul menunjukkan apa? Ya, kesombongannya di hadapan Nabi Muhammad SAW. Ya, dengan mengatakan satu perkataan yang tidak bagus, betul-betul mengganggu Nabi Muhammad SAW. Dan akhirnya apa yang terjadi? Utaibah bin Abdul Lahab ini mati karena doanya Nabi SAW. Ya, ketika sudah enggak kuat banget, Nabi Muhammad akhirnya berdoa, Allahumma sallit alaihi kalbaka. Ya Allah, kuasakanlah anjingmu kepada dia ini, supaya dia tersebut mati. Subhanallah. Pada suatu hari Utaibah pergi ke negeri Syam. Syam itu 4 negara sekarang, Palestina, Yordania, Syria dan Lebanon, dengan rombongan pedagang. Lalu mereka pun mampir di suatu tempat. Utaibah berkata, sesungguhnya aku takut dengan doanya Muhammad. Dia mengatakan apa? Aku takut dengan doanya Muhammad, akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan kepada diriku. Teman-temannya berkata apa? La takhaf. Jangan engkau takut, jangan engkau khawatir. Lalu mereka pun meletakkan barang-barang mereka dan mereka pun duduk menjaga
ya barang-barang mereka tersebut. Tiba-tiba ada seekor singa yang datang dan langsung mengejar siapa? Utaibah ini, dan langsung menengkramnya dan memakan tubuhnya Utaibah ini. Mati Utaibah. Subhanallah. Nah, itu yang terjadi. Dan ini memang keluarga Abu Lahab ini keluarga yang benar-benar rusak. Keluarga-keluarga yang betul-betul gila dan sedek. Ya. Subhanallah, bayangkan suami, istri, anak-anak berkumpul di neraka. Gimana? Kalau kita kan kumpul Idul Fitri, Idul Adha enak dong, kumpul ada apa di rumah kita sendiri. Ini majlasnya kumpulnya apa? Di neraka sama-sama. Allahu Akbar. Ya Abu Lahabnya, ya istrinya Ummu Jamil atau nama aslinya adalah Arwa binti Harbin, ya. Kemudian Utaibah termasuk Uqbah dan Utbah juga dikabarkan masuk neraka. Ya salam, kumpul di neraka. Wal iyadzu billah. Keluarga yang benar-benar rusak akhlak, benar-benar bejat akhlak, ya. Bayangkan ya Abu Lahab, istrinya, anak-anaknya kumpul di neraka. Kenapa? Karena di dunia suka memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Padahal Muhammad itu apa? Keponakannya Abu Lahab. Ya. Bekas besan lagi, ya kan, kita katakan bekas besan, bayangkan. Berbesan dulunya. Kemudian masih ada hubungan keluarga juga dengan siapa? Arwa binti Harbin. Arwa ini kan saudara daripada Abu Sufyan, dan Abu Sufyan itu siapa? Mertuanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, wallahu a'lam bissawab. Silakan adzan dulu. Setelah adzan kita lanjut sedikit. Nah. Bismillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La haula wa la quwwata illa billah. Hayya 'alas salah. La haula wa la quwwata. Hayya 'alal falah. La haula. Allahu Akbar, Allah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim
Tapi ikhwan fillah, a'azani wa a'azakumullah, satu ayat lagi dan insyaallah ayat yang keempat dan kelimanya kita akan teruskan pada pertemuan kita yang akan datang. Kita masuk pada ayat yang ketiga. Sayasla naran dzatal lahab. Kelak Abu Lahab akan masuk ke dalam api yang bergejolak, api yang menyala-nyala, yaitu neraka. Lahabun arti lahab itu menyala-nyala. Dan kita tahu gelarnya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, ya sering dipanggil dengan sebutan Abu Utaibah, tapi yang seringnya dengan sebutan panggilan Abu Lahab. Abu Lahab ini kelak akan dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala pula. Ini salah satu mukjizat daripada surah Al-Lahab. Allah Jalla wa Ala menginfokan dan menghabarkan bahwasanya Abu Lahab akan masuk ke dalam neraka Jahannam. Allah Jalla wa Ala menghabarkan kepada Nabi, padahal surah ini turun pada masa awal dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dalam surah ini pada ayat selanjutnya, ayat 4 dan 5 juga menginfokan, menghabarkan bahwasannya Ummu Jamil atau Urwa binti Harbin itu juga masuk ke dalam siksa api neraka. Dan kenyataannya benar kan? Abu Lahab dan Ummu Jamil termasuk anak-anaknya mati dalam kondisi apa? Kafir. Kumpul di neraka, bikin majlis di neraka. Wal iyadzu billah, kumpul di neraka. Ya. Subhanallah. Nauzubillah min dzalik. Ini memang keluarga bejat sekali ya, rusak karena memusuhi Nabi kita Muhammad SAW. Nah, hal itu kan sama sebagaimana Allah Jalla wa Ala menghabarkan tentang Fir'aun, juga dikabarkan apa? Masuk neraka kan? Padahal Fir'aun pada waktu itu masih hidup. Dan benar kenyataannya mati dalam kondisi apa? Kafir. Seperti itu. Nah, yang jelas ada sebagian yang mengatakan Allah Jalla wa Ala tidak menghabarkan kepada Nabi Musa bahwa Fir'aun akan menjadi penghuni neraka Jahannam. Allah Jalla wa Ala justru memerintahkan Musa untuk mendakwahi Fir'aun yang barangkali dapat menyadari kekeliruannya. Ya, ini beda dengan Abu Lahab. Saking seramnya tuh Abu Lahab. Fir'aun saja yang ngaku Tuhan, ya, di dalam ayat dan hadis tidak ada penyebutan tentang apa? Fir'aun itu apa? Ya, ketika Nabi Musa alaihissalam masih hidup itu diinfokan dia itu ya akan menjadi penghuni neraka, tidak. Tapi apa yang dikatakan oleh Allah Jalla wa Ala kepada Nabi Musa dan Harun? Idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkar aw yakhsha. Ketika Nabi Musa masih hidup. Tapi ketika kita katakan berkaitan tentang setelah Nabi Musa alaihissalam meninggal dunia, kita katakan di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya Fir'aun itu apa? Masuk ke dalam siksa api neraka sebagaimana yang disebutkan di dalam surah Ghafir, ya, yang dimana Fir'aun dan pengikut-pengikutnya itu diazab di pagi hari dan di petang hari, ya, dan juga akan diazab dan disiksa pada saat nanti terjadi hari kiamat. Yang pertama tadi itu berkaitan tentang azab kubur, bahwasanya Fir'aun dan pengikut-pengikutnya tersebut mereka semua ya disiksa oleh Allah Jalla wa Ala di alam barzahnya, di alam kuburnya. Dan pada hari kiamat pun juga mereka juga apa? Disiksa sebagaimana yang disebutkan di dalam surah Ghafir atau surah surah Ghafir atau surah Mu'min. Ya. Di surah Mu'min. Saya lupa ayatnya itu. Tapi tidak menyebutkan secara langsung kepada Nabi Musa. Diketahui Fir'aun itu masuk neraka ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana yang disebutkan di dalam surah Ghafir tersebut bahwasannya Fir'aun tersebut masuk ke dalam siksa api neraka. Apa tuh ayatnya? An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yauma taqumus sa'a. Bahwasannya Fir'aun
ya, dan pengikut-pengikutnya itu diazab, disiksa di pagi hari dan di petang hari. Kapan itu? Di alam barzahnya, di alam kuburnya. Wa yauma taqumus saah. Kemudian nanti dia akan disiksa juga pada saat hari kiamat. Adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab. Kemudian Allah berkata kepada para malaikatnya, masukkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya ke dalam siksa yang pedih. Nah, tapi info, kabar bahwasanya Fir'aun tersebut masuk neraka itu tidak disebutkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Allah tidak menghabarkan kepada Nabi Musa bahwa Fir'aun akan menjadi penghuni neraka, meskipun kenyataannya dia akan masuk ke neraka. Allah Jalla wa'ala justru memerintahkan Nabi Musa dan Harun untuk mendakwahi Fir'aun yang barangkali dapat menyadari kekeliruannya, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Toha ayat 43 sampai 44, yang dimana Allah Jalla wa'ala mengatakan, idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Ya, wahai Musa dan Harun, pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas, maka bicaralah kepada mereka berdua dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat dan takut. Ya, padahal Allah Maha tahu kan, Maha mengetahui Fir'aun itu ditetapkan oleh Allah Jalla wa'ala masuk apa? Masuk neraka. Tapi tidak diinfokan kepada siapa? Nabi Musa dan Harun. Tetap Nabi Musa dan Harun diperintahkan oleh Allah untuk mendakwahinya. Tapi beda dengan kasusnya siapa? Abu Lahab sekeluarga itu tadi, termasuk istrinya. Allah Jalla wa'ala langsung menginfokan kepada Nabi Muhammad SAW, ini orang mati dalam kondisi kafir, dia kelak akan masuk ke dalam neraka, neraka yang bernyala-nyala apinya. Sudah mendapatkan info bahwasannya Abu Lahab itu mati dalam kondisi su'ul khatimah, mati dalam kondisi mati dalam kondisi kafir, termasuk istrinya yang bernama Ummu Jamil panggilannya itu, atau Arwa binti Harb, dia mati dalam kondisi kafir. Nah, ini termasuk apa? Mukjizat surah Al-Lahab, yang dimana Nabi Muhammad langsung mendapatkan info bahwasannya Abu Lahab dan istrinya itu apa? Masuk ke dalam neraka. Ya, makanya hal ini berbeda kalau Nabi Musa, Harun tidak diinfokan bahwasanya Fir'aun tersebut matinya juga dalam kondisi kafir, tidak perlu lagi untuk mendakwahinya, bukan begitu? Tidak, Allah tidak mengatakan itu kepada siapa? Kepada Nabi Musa dan Harun, tapi malah Nabi Musa alaihissalam tersebut diperintahkan oleh Allah Jalla Jalaluhu untuk apa? Untuk mendakwahi Fir'aun. Subhanallah. Nah, ini menunjukkan apa? Jahatnya Abu Lahab dan keluarganya. Subhanallah. Sejak awal sudah dikabarkan oleh Nabi kita, sejak awal dakwah Nabi Muhammad SAW, Allah sudah mengabarkan itu kepada Rasulullah SAW. Ya, seandainya Abu Lahab masuk Islam, pernyataan Allah pada surah ini tentu tidak benar, bukan begitu? Ya, ini kan menunjukkan mukjizatnya Al-Quran, khususnya surah Al-Lahab. Karena pada akhirnya apa? Terbukti Abu Lahab tidak pernah masuk Islam sampai akhir hayatnya, mati dalam kondisi apa? Kafir. Dan ini sekali lagi menunjukkan apa? Al-Quran ini hak, Al-Quran ini benar-benar datang dari Allah Jalla wa'ala. Dan itu terbukti. Abu Lahab mati dalam kondisi apa? Kafir. Istrinya juga meninggal dalam kondisi kafirah. Ya. Nah, Allah Jalla wa'ala tidak pernah memponis ya kaum Quraisy masuk neraka kecuali siapa? Abu Lahab. Satu-satunya yang Allah Jalla wa'ala ponis masuk neraka siapa? Abu Lahab dan istrinya. Bahkan Abu Jahal, Amr bin Hisham, yang juga jelas-jelas memusuhi Nabi SAW, tidak disebutkan secara terperinci dia tersebut kelak akan masuk neraka. Tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, tapi Abu Lahab sudah diponis masuk neraka padahal ia masih hidup. Abu Lahab diponis akan masuk neraka padahal ia apa? Masih hidup. Nah, ungkapan ini kan yang jadi leluconnya dia, candaannya dia. Ya, kalau sekiranya
Nih kita nih, kata dia, Abu Lahab dan keluarganya termasuk istrinya masuk neraka. Benar tuh ucapan keponakan ana, kata dia. Ana kan banyak fulus. Ya, ana tebus aja diri ana. Ana ada anak-anak dan ana diri sendiri. Allahu Akbar, sombong. Dan vonis Allah Jalla Jalaluh ternyata benar-benar, ya, ternyata vonis Allah Jalla wa'ala ternyata benar dan hak, karena Abu Lahab demikian juga istrinya tidak beriman sampai mati. Keduanya mati dalam kondisi kafir. Ini adalah salah satu mukjizat Al-Quran, karena Abu Lahab bisa saja menyatakan dirinya masuk Islam untuk membuktikan bahwasanya surah Al-Masad atau surah Al-Lahab itu salah. Tapi sampai akhir hayat dia tidak pernah menyatakan itu. Sampai akhir hayat dia tidak pernah menyatakan itu. Hal ini tidak pernah terjadi. Abu Lahab sendiri mati dalam kondisi musyrik, kafir kepada Allah. Abu Lahab juga tidak berbohong dengan mengaku Islam, enggak pernah. Dia mengatakan dia sudah masuk Islam, enggak ada. Ya, dalam rangka untuk apa? Mendustakan Nabi Muhammad. Misalnya dia berbohong, dia mengatakan aku masuk Islam dalam rangka untuk mendustakan Nabi Muhammad, tidak juga. Ya. Yang didapatkan malah dia meninggal dalam kondisi apa? Kafir. Nah, padahal bisa saja dia berbohong bahwa dirinya telah masuk Islam. Jika hal itu terjadi, dakwah Nabi SAW akan hancur, bukan begitu? Dianggap Nabi Muhammad apa sebagai pembohong. Tapi kenyataannya enggak. Ya, Al-Quran hak, hadis Nabi SAW juga hak, benar. Abu Lahab mati dalam kondisi apa? Kafir. Istrinya mati dalam kondisi kafir, dan ini adalah mukjizat Al-Quran. Khususnya lagi adalah surah Al-Lahab ini. Wallahu a'lam bissawab. Nah, ya, ini kita pastikan ya berkaitan tentang mukjizatnya Al-Quran, khususnya surah Al-Lahab ini. Nah, dan vonis yang seperti ini cuma didapatkan oleh siapa? Abu Lahab dan istrinya tadi itu. Abu Jahal enggak diinfokan seperti itu. Sebelumnya Fir'aun, Namrud juga enggak diinfokan seperti itu. Bukan begitu? Tapi khusus Abu Lahab diinfokan ketika dia masih hidup. Termasuk anaknya tadi, Utaibah tadi, yang menentang Nabi SAW. Subhanallah, Nabi Muhammad SAW berdoa. Yang doa yang kita bacakan tadi, Allahumma sallit alaihi kalbaka. Ya Allah, kuasakanlah anjingmu kepadanya. Akhirnya apa yang terjadi? Utaibah dimakan oleh apa? Singa. Mati dia dalam kondisi kafir juga. Subhanallah. Nah, ini kira yang berkaitan tentang 3 ayat ini, insyaallah ya surah Al-Lahab kita akan selesaikan nanti pada pertemuan kita yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.